Kembali lagi di Jumpa Kawan, di channel Jumpa Kawan ini. Banyak kawan kita ya. Pasti. Banyak kawan kita. Dengan edisi Bang Anto. Kalau panggilan nama aslinya Bang Anto di panggilan wilayah kita. Nah, Bang Anto. Hari ini kita akan kupas bincang-bincang dengan Bang Anto tentang sosial budaya di Indonesia. Pandangan Bang Anto seperti apa? Akan kita kupas hari ini sama Bang Anto. Nama bekennya ada nggak? Nama beken Bang, boleh dicabar nggak Bang? Atuk boy. Boy. Keren, asik nih. Oke, jadi berarti kali ini episode kali ini membahas tentang sosial ya? Ya benar. Sosial kan banyak tuh di Indonesia kan suku, ras, agama kan banyak. Ya pasti. Jadi kali ini kita bongkar habis-habisan ya. Benar. Oke. Untuk Bang Boy ya? Boy aja panggil. Boy, untuk Boy sendiri, wis udah nampak duluan tatunya nih kan. Inilah sebuah seni tadi. Seni itu mahal ya, mahal. Iya mahal. Udah lama tatu? Udah. Sejak tahun? Udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oh lama juga. Udah 5 tahun ya. Itu kan memang langsung dua-dua. Iya. 5 tahun. Abang ada nggak tatunya? Abang ngapain? Keras sekali nih Pakai gaji nggak bisa. Usah. Abang ada juga tatunya? Ada. Inilah tatonya apa? Namanya kutu air. Oh berarti main di paret nyelup-nyelup kepala ya? Bukan Ya, kayak Indonesia seperti itu lah. Zaman kita kecil-kecil nggak kayak zaman sekarang yang ibaratnya udah terdoktrin dengan handphone kan gitu. Dulu masa-masa kecil kita mungkin Ada handphone. Bang Boy juga kan. Iya. Ya pasti mencakup bermain kayak main bola, main paret atau segala macam tadi dengan permainan tradisional kita kan Iya. gitu, batu lele. patok lele. Iya. Saya dulu kecil-kecil di Belanda nggak ada patok lele yang nggak ada kayak gitu. Jadi nama abang siapa? Hah? Kalau dari Belanda? Bi ngoli. Oke langsung aja nggak usah lama ya. Bang Boy ya, untuk Bang Boy sendiri tinggal di mana? Aslinya. Iya. Aslinya Indapura. Di Pura-pura. Indapura. Indrapura. Kalau di Medannya? Medannya Mandarubi. Madong Lubis. Iya. Oh, Madong Lubis ujungnya. Iya, dekat Koitio Ako. Oh, PT Agong ya. Ini bukan apa-apa, ini Ya, cuma ini cigar. cigar ya. 18 tahun ke atas boleh merokok. Kalau nggak boleh merokok di belakang. Bang Boy kalau mau rokok tuh ada rokok Bang Boy. Enggak. Terus tinggal di Madong Lubis. Iya. Nah, Madong Lubis itu sama orang tua. Enggak, orang tua enggak ada lagi dua-dua. Oh, dua-dua nggak ada berarti Kos. kos. Iya. Oh. Untuk abang kakak sendiri ada nggak di Medan? Enggak ada, jauh-jauh semua. Jauh-jauh semua. Dulu semua. Berarti luar Medan lah ya. Iya. Hmm. Di Medan sendiri udah berapa lama tinggal Bang? Udah lama sih. Udah lama? Iya. Dari emang dari kecil apa dari zaman sekolah? Dari 14 tahun. Umur 14 tahun udah di Medan. Iya. Lama juga ya. 14 tahun di Medan berarti sempat sekolah di Medan. Iya ya, sekolah sampai SMP aja. Oh, sekolah sampai SMP aja. Abang ini lama juga di Medan, sebelum Medan terbentuk udah ada di Medan. Ya. Ini salah satu penggagasnya nih pendiri Medan mungkin. Berarti aku kayak si Kamang Raja juga. Bisa jadi. Enggak lah. Bisa jadi gitu. Enggak bisa jadi gitu. Oke, Pak. untuk- Nanti budaya marah. Bung Boy sendiri, untuk Bung Boy sendiri. Suku apa Bang? Bung Boy. Suku. Heeh. Suku Mama Indapura, Bapak Filipina. Bapak Filipina. Iya. Indrapura. Jawa kah? Cina. Oh, Cina. Cina. Berarti China Indapura sama Filipina. Iya. Lebih. Pernah ke Filipina belum? belum. Belum. Kapan? Belum Rencana. Rencana mungkin nantilah setelah merit. Merit sana ya. Oh, Bisa sebentar jadi. juga depannya. Bisa jadi. Oke, untuk Bung Boy sendiri, kan berarti Chinese dengan Filipina. Nah, ini sedikit bongkar sedikit. Ada beberapa kejanggalan yang menurut mungkin kawan-kawan yang nonton nggak pun di Medan tadi mana pun pasti pernah berpikiran seperti yang aku pikirkan. Nah, berarti Chinese ya? Chinese. Nah, untuk Chinese sendiri, pandangan Chinese ini pada pribumi ini seperti apa sih Kalau sebenarnya? kami sih menurutnya sih oke-oke aja sih, karena keluarga kami ini di sana tuh sama orang Jawa juga. Oh, banyak juga keluarga yang
Nikah yang sama menikah Jawa. sama Jawa. Ya, rata-rata semua Jawa nikahnya. Iya kadang kan kalau ini maaf ya untuk yang kawan-kawan juga yang nonton walaupun ada satu ini. Kadang kan kita melihat Chinese kan agak sedikit Ya, gitu tanda kan. kutip kita bilang. Tapi kalau menurut aku sendiri, aku pernah 3 tahun SMP itu satu bangku sama orang China. Depan aku orang Bengali, belakang aku ya orang Bengali, jadi cuma samping aku aja. Jadi selama 3 tahun. Ya fair aja gitu. Aku manggilnya sipit dulu, ingat aku. Karena kan identik kan sipit kan. Iya, benar-benar. Aku manggilnya sipit. Jadi keluar main, pulang main tuo gitu kan, mainan tuo. Sama dia sipit itu selama 3 tahun. Jadi Berarti kalau emang melebur bareng lah ya iya, main-main. nggak bisa berkelompok, memang nggak ada sistem kayak gitu kalau Iya di sih. SMA, di SMA, SMP dulu. Tapi kan terkadang kan kawan-kawan ini kan ya ini agak sensi. Iya benar sih ya. Kalau untuk pandangan kami sih pribumi sama juga sih ya. Ya. Nggak pun sama orang Chinese, ya sama pribumi kalau dia agak sedikit apa ya, kreak lah, angku atau kreak, ya tetap sesama pribumi ya tetap indek lah nih, bilang gitu Iyalah. juga kan. Gitu. Apapun malas berkawannya ya kan. Nah, berarti enjoy aja ya kalau Enjoy menurut aja. pandangan boy ya. Nah untuk adat istiadat Chinese sendiri itu seperti apa sih kalau di Medan itu? Di Medan itu Ah. apa kita turuti apa aja sih, agak-agaknya aja, karena agaknya kami ini banyak sih, karena aku bukan Buddha, Kristen aku. Oh, Nasrani. Nah, Oh. Berarti aku kira pandangan aku tadi pertama abang sendiri Buddha. Buddha, Oh, Kristen. ya, Nasrani. Aku Ya, juga aku juga pandang kan gitu. karena emang kan identik tadi utama kayak kita bilang tato itu emang udah seni dari Chinese-nya sendiri kan, orang-orang China sampai rata-rata semuanya bertato. Dan itu emang kultur mereka. Emang udah macam ibaratnya seni mereka lah, terbawa dari lahir lah gitu kan. Emang harus ada tato walaupun kecil, wajib ada mereka. Karena pun aku bekawan lama juga di daerah Nibung tuh kan. Di Nibung itu kan banyak showroom marketingnya Chinese juga kan. Dan pun orang itu enjoy ya kami pekawannya nongkrong di warung nasi bersama makan, terus tuh pun bincang-bincang tentang bisnis, tentang belajar saling membagi lah ilmu tadi tentang sistem penjualan mobil seperti apa di showroom mereka, dan aku pun gitu juga di showroom seperti ini, ya saling berbagi ilmu lah. Kalau aku sih pandanganku kalau untuk diri sendiri enggak, ya sah saja biasa aja sama kayak kita berkawan dengan pribumi ya. Kadang kan orang kan kau kawannya sama Cina. Aku pandangan mindset aku ke orang itu, kenapa kau harus ribut sedangkan aku enjoy aja, asik aja kan gitu kan. Gak ada merasa dia menjudutkan aku ataupun menjatuhkan ibaratnya kau nih orang Medan ataupun pribumi kau tuh harus jadi babon semalam. Gak ada sih, mereka malah saling bagi ilmu dan gak ada dalam arti percakapan pertemanan itu menjatuhkan, gak ada di situ, gak ada. Makanya kalau misalnya orang lain tuh ya mudah-mudahan berubah lah, bukan dalam arti ataupun jenis tuh yang orangnya seperti ini atau aku tadi nggak ada ya kan Bang Boy. nggak ada, Nah, semua ini- sama. Iya, berarti semua sama. Nah, ini kita ke belakang nih. Belakang di zaman apa ya? Tahun 98. 98 masih tahu lah kawan-kawan ya. Nah, di tahun 98 ini kan masih itu kan Indonesia rusuh. Rusuh. Ada yang ini tanya enggak, kita nggak tahu kembali lagi. Indonesia rusuh dan orang asing yang berada di Indonesia itu dibatal, ditindas. Nah itu menurut pandangan Boy sendiri saat ini melihat ke belakang tahun 98 itu seperti apa dengan sekarang ini? Apakah dendam itu ada atau memang ya udahlah itu masa lalu gitu? Aku sih orangnya nggak tahu dibawa pusing kali ya, karena itu masalah semua. Ya. Karena kan kadang ada juga yang namanya setiap bukan kita bilang bahasa menceritakan Tionghoa sendiri ataupun Cina sendiri, kadang pun setiap ras itu aja kalaupun dia dibantai pasti kan ada juga pemikiran, ini suku ini apa sih kalau lo menjudutkan suku ini gitu kan, saling menjatuhkan kan gitu. Berarti untuk Bang Boy sendiri tidak ada pemikiran ya udah itu tidak akan menjadi dendam yang ibaratnya berkelanjutan, ya sudah kan gitu berarti Bang Boy ya. Sudah. Oh udah berlalu Berlalu aja, Kan yang berlalu. ada.
Ya pernah juga aku punya cewek. Ini juga ada keturunan Cina juga. Masih keturunan Cina. Iya. Iya. Ayahnya Cina. Oh, ayahnya Cina, Mamanya Melayu. mamanya Melayu. Biasa-biasa aja sih, nggak ada yang ngebahas yang mama. Dia sendiri pun Tapi dia bisa bahasa oke, tapi nggak bisa. bahasa Hokkien. Kayak apa Hokkien? Hokkien ya, Hokkien apa Hokkien. Hokkien? Oke. Oke. Oke, oh. Dia bisa, aku nggak bisa. Dia masih bisa. Dia masih bisa. Tapi muslim ya? Muslim. Itulah. Nah untuk dari sosial kita balik, aku ingin nanya nih dari segi maksudnya keturunan nih, apakah memang Cina itu dituntut harus nikah dengan sama Chinese ataukah memang ada dari keluarga-keluarga ini membebaskan misalnya Chinese ya udah kalau mau nikah dengan pribumi ataupun dengan suku lain ya udah silakan, apakah itu memang ada di dalam keluarga setiap Chinese, apakah memang beda-beda? Ada sih, tapi Ada? tapi nggak semuanya. Kalau Hmm. dari pihak dari kami ini sih, dari keluarga kami sih oke aja, mau nikah sama siapa oke aja. Tapi kalau Cina kan mau apa, kok sama suku Jawa apa nggak suka olehku. Kenapa gitu? Karena katanya nggak seimbang gitu, nggak seimbang, nggak segala gitu. Oh nggak seiman, nggak sejalan Nah. gitu ya. Karena banyak Chinese ini memang budayanya ini Kuat tetap kali. dipegang ya, Iya. sekarang Iya. bahkan sesama Chinese pun tetap bahasa Chinese ya. Iya. Iya. Itu ya fair aja gitu. Tapi kalau di Jawa sendiri kan mereka ya ngelebur tadi bahasa daerah itu tetap diikuti. Nah, ada juga waktu itu aku sempat kerja di bank swasta, emang bank Asia lah kita bilang kan. Woi, minum dong. Bang, Woi, minum, Bang. Rokok. Ada sih, aku jemput tamu, emang dia manajer di Jakarta. Bahasa yang Hokkiannya itu nggak ada, udah hilang. Dia bilang sendiri, saya dari kecil tahu sih bahasa, ngerti, cuma karena kultur tadi wilayah daerah yang menjadikan saya udah seperti biasa bahasa Jawa, bahasa Indonesia lebih Iya, pasti. di Jawa. Aku pernah juga datang ke Surabaya kan Iya. rata-rata pure loh. Iya. Chinese. Datang ke kampus jumpai kawan nih, kesenian juga kan, kemarin kumpul padi dan gitu. Jadi begitu aku masuk bingung apa kan, aku takutnya nih nggak ngerti nih bahasa mereka orang ini gitu ya. Rupanya begitu, aku ngobrol medok Jawanya gitu. Chinese maksudnya macam logat hilang. Chinese itu hilang gitu. Ah. Bahkan nggak sama aku, kira setengah aku aja kan aku nggak ngerti kan. Rupanya sama yang lain Sama Jawa Chinese emang. juga, jauh juga. Sama gitu. Bingung aku sampai sekarang tuh tanya sama dia kenapa ini, dia pun nggak bisa jawab. Pernah aku dulu kayak gitu, dan itulah pertama hal aku tanya. Kalau yang tamuku waktu itu kan aku masih driver di Purwakarta itu, mereka bilang karena emang bukan tuntutan, emang udah melebur dari wilayah itulah. Ya tadi kayak Bang Boy sendiri kan, berkawan sama yang pribumi. Jadi bukan berarti memastikan harus bahasa Jawa, tidak. Karena tadi pertemanan itu juga lah. Pertemanan itu juga yang membuat mereka jadi melebur sama kan gitu. Chinese pribumi itu nggak ada perbedaan, nggak ada ibarat sekatan ataupun apa kan gitu, tetap berkawan sama. Untuk Bung Boy sendiri, untuk strata sosial dalam keluarga, khususnya keluarga budaya Chinese, kalau untuk dalam strata sosial ya, misalnya nih mau ada pernikahan, ada nggak poin-poin penting ini dari keluarga lelaki ataupun keluarga perempuan dari budaya Chinese? Kami dari pihak cowok itu harusnya keluar untuk pestanya itu sama kontennya itu. Kalau dari pihak cewek keluarnya bagi apanya itu bagian itu pesta-pestanya apa juga, kami 2 orang tuh baginya. Betul nggak ini? Aku pernah juga dengar ceritain. Misalnya nih lelaki Chinese dengan perempuan Chinese yang nikah. Nah, si perempuan Chinese-nya ini dia harus memilih yang lelaki Chinese yang derajatnya harus di atas dia. Tapi kalau misalnya derajat di bawah dia nggak bakal direstui nikah. Itu benar apa nggak? Nggak semua juga sih. Nggak semua juga. Tapi ada sebagian yang seperti Ada itu ya, sebagian. pemikirannya. Iya. Gitu. Kalau untuk kepribuminya sendiri baik itu cowoknya
perempuannya ada nggak poin-poin pentingnya sendiri untuk keberlangsungan pernikahan sosial ini? Oh, kayak abahku nikah, kira. Ah, Wah itu nikahnya nikah sederhana, nggak sampai pesta mewah kali. Iya. Iya. Ibaratnya hanya cukup dilihat saksi ataupun kita bilang Wali dari gitu aja. kepala suku agama, udah sah berarti ya Iya. Bang. Terus itu pun aku pernah dengar juga Bang Boy, untuk Jana sendiri katanya kan mereka pun ada juga marga-marganya. Ada. Oh, dia juga marga ya? Ada marga-marganya. Oh ya, tan itu kan marga. Marga, Marga. aku dengar sih marga juga. Itu ada berapa marga sih untuk di orang-orang Jana sendiri Bang? Banyak kali. Banyak. Ya sama nih kayak Batak juga. Oh sama kayak Batak Nah, juga. banyak juga. Oh berarti ada derajat-derajat marga yang tinggi-tinggi Iya, juga ya, iya. yang ade atau si abangan Nah. kita bilang, ataupun banyak dari kawan-kawan kita Batak bilangnya ini Parnaiko ataupun Pariban pula. Nah, Iya. mereka harus juga berarti seperti nggak buang lah seperti Batak ya. Ini Paribanku marga ini. Iya. Oh, kalau mereka tetap satu marga tetap sah aja Bang. Kalau satu marga sah aja itu kita hitungnya family. Oh hitungnya family ya. Walaupun dia tadi saudara, dia nggak saudara hitungannya. Oh, karena Ente ada marga? aku ada marga. Ada marga. Ada marga gua. Karena aku sendiri penjawa kan. Nah, mama aku orang Banten, aku orang Jawa. Cuma Jawa juga. Cuma Jawa campur lah kita bilang. Nah, Jamet. Jamet. Tapi balik lagi ke Bang Boy. Nah, Bang Boy, terkadang kan ada, maaf nih Bang, bukan Iya, cuma iya. masuk apa kan gitu Saya kan. maafin. Terkadang abang jalan kan ada sih pandangan tadi kita orang pribumi melihat orang abang kan gitu. Ini lo ibaratnya pandangan buruk. Dan abang memandangnya sendiri pas abang di wilayah itu gimana? Aku sih tadi dibilang gitu juga. Oh, kalau kamu kok orang kayak gitu tuh mana? Orang Nias, orang Batak, orang Jawa. Jadi aku jawabnya sih simpel aja. Kita semua sama begitu. Semua agama itu sama begitu. Ya beda-bedakannya itu kalian. Ini gitu. Nah, jadi nggak bawa masuk ke hati kali. Simpel aja. Ya. Yang penting kita satu budaya, Nah. satu ini yang penting kita tetap Indonesia lah kita Iya. bilangnya kan. Karena Indonesia bermacam-macam suku kan gitu. Iya. Bukan berarti satu ras dia ataupun harus agama ini. Enggak semuanya di Indonesia itu harus agama ini. Ini sama ya. Iya, Kalau singkat cerita, yang penting sama-sama kulit udah. Ah, ya kan? iya. Nah, Tapi kalau kalah, dia- aku kalau- kalah lah, aku kalah Bang Boy, malu juga aku. Bukan gitu. Kalau masalah kalau dia ini kan kalau kulitnya kaleng nih kan, oh ini bahaya nih kulitnya terbuat dari senge kan. Dan untuk aku sendiri, Bung Boy, gini, Tiongkok sama Taiwan itu sama nggak? Sama sih, Sebenarnya sama. sama. Ada nggak yang membedakan itu? Bedanya sih orangnya aja, apanya, dewanya beda. Oh, dewa Oh, beda. Nah, dewanya beda. Kepercayaannya beda lah ya. Sukunya sama. Sukunya sama, Sukunya sama. dewanya Oh, beda. beda. Ibaratnya kepercayaannya yang dipuja berbeda ya Ya, kan Bang beda. Boy. Dan Bang Boy, aku mau nanya, ini kan Bang Boy ini bertato nih ya. Iya. Tato yang sebelah kanan ini kalau kulihat ada tengkoraknya Bang. Ini ada nggak filosofinya pas abang buat tato? Ada sih artinya. Nah, sebuah arti. Biasanya kalau tato kan ada sebuah arti kan gitu. Ada. Yang sebelah kanan ini membawa arti apa maksudnya Bang? Apa? Waktu bikin ini waktu tinggal. Oh, lagi putus cinta. biasa itu. Mungkin kan melampiaskan tadi kan putus cinta, mau buat tato lah ya kan Bang. Nah, Oke. yang di dalam badan abang lah, ada berapa tato sih? Tiga sih, tiga. Tiga titik. Satu, dua, satu lagi. Oh di leher. Nah itu di leher tuh kayak bacaan loh Bang. Bisa diartikan nggak? Oh bisa. Oh mantep nih cuy. Nah. Tahu aku kalau Chinese deh, Chinese tuh identik hewan. Oh iya. Mungkin Iya. Apa? Iya lah Ikan apa?
Ikan Ikan koi, koi, iya ikan koi. Ada nggak ikan koi bang? Enggak ada. Nggak ada. Ada. Besok wajib dibuat bang. ikan Iya koi. dibitis bang, ini dia. Iya. Wajib. Tapi yang sebelah kanan ini yang di layar nih, aku penasaran. Ini bacaan nih soalnya, woi. Itu apa artinya bang? Ada tuh artinya. ada artinya. Buah nama lah ya. Iya. Wah, berat juga nih. Sepertinya Oh. dari hati nih ya. Iya, Sepertinya dari berat hati nih. nih. Berat. Agak berat nih. Mengenang lah ya, mengenang. Jadi sebuah kenangan itu dilampiaskan lah menjadi gambar sebuah kata tato di leher kan gitu. Bicara tato nih sedikit nih bang. Di dalam budaya Chinese sendiri, ketika salah satu keluarga itu ingin bertato itu memang ya silakan atau memang ada yang larang, memang atau budaya lah gitu. Oh, kok kami sih, kode kami ya, Iya. kok kami sih oke aja. Oke, Tapi oke. beda lagi ya, kok orang tuh sih orang Cina tuh kalau melihat kami bertato ini sih katanya sih apa yang buah gitu narkoba lah, ya kan. Oh iya. Berjudi, Negatif lah ya. Nah, negatif. lah, Pak. Berarti kalau dari budaya orang Bang Boy sendiri sah-sah aja. Sah-sah aja. Nah sebenarnya aku bingung ini. Ini kan banyak nih. Ya. Di Indonesia kan banyak warga-warga asing. Nggak pun Chinese pasti kan ada. Ya. Untuk di Indonesia sendiri ini khususnya di Medan suku atau ras Chinese tuh ada nggak bermacam-macam gitu? Banyak sih. Banyak. Banyak. Itu apa aja tuh Bang? Yang tahu Bang Boy lah. Banyak sih karena dari apa? Dari Taiwan, Filipina, Taiwan, Filipina, iya kan? Singapura, Singapura. Singapura, Nah. Singapura, Iya. Batam, Batam. Batam. Banyak. Oh, Batam tuh ya tempat ini tuh, dugem saya dulu. Banyak sih. Keren juga nih Bung Ame nih. Dugamnya Aku tuh kira, Batam ya kan. aku kira memang ya udah di Medan ataupun di Indonesia ini berasalnya dari Taiwan ataupun Tiongkok. Iya, sendiri. satu negara. Iya, Enggak, banyak makanya tapi. banyak ya. Berarti bukan dari Hong Kong aja bahasanya Bukan, ya. bukan. Berarti dari Singapura. Beda-beda bahasa. Karena pun kalau Indonesia sendiri nggak buang sih seperti Malaysia. Malaysia kan banyak juga tadi orang Tionghoanya juga sama Indonesia ada juga orang Hindunya, orang Chinese-nya, terus pun Melayu pun kita ada juga. Walaupun Malaysia terkenal emang dia dasar negeri Melayu kan gitu, negara Melayu. Nah dalam kalau untuk bicara ininya bang, kelompok Chinese apapun lah sukunya itu yang di Indonesia ataupun di Medan sendiri itu memang betul nggak sama Chinese gitu, walaupun beda-beda suku saling apa ya membantu gitu, memang ada kelompoknya sendiri nggak? Iya, memang gitu. Oh memang gitu. Apalagi kalau kita udah satu mangga, ya bantu tuh. Oh berarti sama juga kayak ini ya, marga-marga pribumi ya. Iya, marga-marga Kayak aku pribumi kan kan. mangga aku kali. Ya, bosku kan mangga Alina Lim juga, bantu dia. Oh gitu. Tapi kalau sesama apa? Beda marga? Mega mangga, Beda marga? biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Nah itu kan kita tadi bicara awal soal Chinese dengan pribumi. Ya. Sekarang aku pengen bahas lebih dalam lagi nih soal Chinese dengan Chinese. Ada nggak memang real atau memang ini tidak ada Chinese dengan Chinese? Ada nggak memang melihat Chinese lain atau marga lain ini agak sensi juga? Kadang-kadang Cina ini kan, kadang-kadang apa juga dia sombong juga, kadang-kadang sombong juga. Oh sombong lah. Aku biasa aja. Berarti ada juga ya? Ada juga. Jadi nggak sama pribumi juga ya. Dan aku baru tahu juga ini. Ya, biasanya kan emang kalau pandangan kita pribumi kan mereka saling pikul kan. Ya sama juga. Kalau mereka itu sama, mereka saling pikul, tapi sama juga dengan pribumi kan. Kita sendiri aja nengok ibarat yang pribumi lain dengan tadi kayak yang aku aja rasanya agak sensi kan. Begitu juga rupanya yang dijabarkan tadi Bang Boy kan. Dan sama Chinese kadang juga mau senggol-senggolan kan Iya. gitu. Apalagi di bidang usaha ya kan Bang Boy. Iya. Nah, itu karena aku ini pernah juga kerja di perbengkelan kan, aku belanja mereka kadang ibaratnya lu belanja sini aja loh, dulunya ke sana walaupun barangnya sama, mereka mau mengurangkan harga sedikit biar supaya kita belanja tetap sana. Sedangkan kalau kita bilang masalah harga oke, tapi masalah pelayanan kan
ada juga nama toko yang lebih bagus kan gitu. Itu dari segi bisnis. Iya. Oke, kita bahas segi bisnis. Aku dapat langsung pertanyaan di kepala aku dari segi bisnis. Aku ngelihatnya Chinese nih di Medan lah, misalkan aku tinggal di Medan kan. Rata-rata bisnis orang Chinese ini maju rata. Itu apakah memang dari kecil diajari bisnis atau dari kecil memang orang tuanya memberikan suatu aset untuk anaknya ini? Itu ada dua, ada dari keturunan dari orang tuanya, adanya dari nol juga. Berarti emang ada dari dia didikannya kaum harus tetap di bidang usaha ini, ada juga emang dia tinggal meneruskan. Nah, karena berarti kan sama juga kayak pribumi juga kan, kemana jalanmu berjalan, kalau emang itu merasa baik ya itu jalankan kan gitu Bang Boy ya. Kadang kan kita melihat mungkin ini punya ayahnya ataupun apa usaha keluarga kan gitu tinggal menjalankan. Ada juga yang merintis, nggak semuanya emang udah dasar udah jadi lah gitu kan Bang Boy. Ada juga yang menarik. Tapi banyak menurut pandangan Bang Boy untuk Chinese sendiri di Medan, banyak juga nggak sih orang-orang Chinese yang memang perekonomiannya di bawah rata-rata gitu? Karena itu rata-rata sini sawit semua, Sawit. sawit, karena sawit kali gitu, minyak. Dan itu untuk yang menengah ke atas lah ya kan. Dan banyak juga yang berusaha ke bisnis kuliner. Kuliner sendiri di Medan, China sendiri pun banyak makanan China. Kayak di jalan Semarang aku lihat tuh hampir rata-rata ibaratnya macam food court lah, food courtnya China kan gitu. Itu semua kalau udah dari sore itu udah mulai buka tuh sampai malam. Coba lah main-main ke Semarang, Bung Ami, pasti udah banyak tuh. Karena di situ lah macam hutan kali ke Semarang. Jalan Semarang. Jalan Bukan Semarang. Semarang. Ke Semarang sana ada. Di Medan sendiri banyak makanan Chinese kuliah. Seafood-seafoodnya juga iya. Indonesia jelas gitu. Eropa gitu. Chinese food lah yang pasti. Kayak Eropa jarang. Jauh kali ya ke sana. Nah, untuk Bung Boy sendiri mengenai Bung Boy sendiri pernah nggak mengalami punya pacaran sama orang pribumi? Benar sih, cewekku Batak. Banyak orang rata-rata orang pribumi. Cewekku Batak. Marga apa Bang? Sagi. Oh, urusan. Main. Ada juga pernah pacaran sama satu yang China, satu rasa juga. Enggak ada. Oh, Rata-rata dari pertama sampai terakhir ini pribumi semua. Iya. pribumi. Batak, kok nggak Batak, Jawa. Oh iya, asiknya mana? Asiknya mana? Apakah lebih liar? Iya. Kita nggak tahu. Iya pasti, karena kan Bung Boy sendiri kan ibaratnya merasakan pertama jatuh cinta kan namanya pribumi kan gitu. Gak pernah kepikir nggak lintas pikiran tuh berpacaran yang sama ibaratnya satu marga, Chinese juga. Payah sih. Susahnya Susahnya karena orang tuanya pasti tanya, kau kerja apa kena gitu. Oh itu yang Ya, pasti dia tanya, bibit bobotnya kan. Iya. Kerja apa? Kalau dia niat kita kerjanya kayak gitu, mana mau dia? Karena kan berarti orang itu lihat detail kita juga kan. Iya. Kan lah latar belakang kita lah, biar juga itu. Berapa kali? Asik nih. Sampai mana klimaksnya? Bahaya nih. Nggak boleh 18 tahun ke atas. Pasti. 18 tahun ke bawah. Jangan nonton. Bubu aja. Halus kasar. Itu boleh. Berarti banyak ya. Pernah nggak kepikiran? Udah aku suatu saat nanti nikah. Misalnya nih ya kita nih nggak tahu udah jauh banget nih. Nikah sama orang pribumi atau aku pengen nikah sama ya udahlah aku pengen punya keturunan yang sesuai rasaku. Pengen ke depan. Kalau aku pinginnya ceweknya si cewek Batak. Iya. Karena alasannya pasti ada alasan. Iya, pasti. Karena dia bisa bawa susah gitu. Oh iya, itu teman-teman. terus apa maksudnya bukan persyaratan sih ya. Yang pokok poin pertama yang harus kita cari harus bisa susah senang bersama. Yang kedua,
panjang. Yang panjang bukan tiang. Wes, ini suka kali kok. Dia suka kali bahas cinta nih. Karena bunuh diri dulu. Oh, iya. Gara-gara cinta. Itu hoax aja Bang Boy. Cuma emang biar supaya Bang Boy pun tetap bermotivasi kan. Kenapa Bang Boy memilih? Karena tadi oke lah, saya Batak bisa dibahas lah. Tapi kan Bang Boy sendiri kan belum lihat banyak juga yang ya ibaratnya cewek-cewek Tionghoa sendiri yang mungkin ada di belahan bumi ini yang masih bisa diajak susah. Enggak semua sih. Enggak semua. Iya. 1.000 1-2 lah ya. Gitu ya. Berarti itu udah emang mindset mereka ya, memilih pasangan emang harus derajatnya di atas mereka. Iya. Kalau ente sendiri lihat cewek Chinese mana? Sur aja lah. Sur aja lah. Ngurus nih ya. Aneh. Ya kalau kita pribumi kita malah hitam, kalau nggak hitam mateng ya kan. Itu udah wajib ya kan. Karena kan emang Sosok busuk lah ya kan. sosok busuk lah. Karena pun emang terus terang kalau kita memandang cewek Chinese sih bukan negatif ya, emang ada seni sendiri. Seni bela diri nggak? Iya, dari mata kan itu kan berbeda kan sama tadi namanya pribumi kan. Dari rambut hampir rata-rata banyak yang pirang kan Bang Boy. Iya. Dan mereka bilang Ini itu emang banyak viral. itu karena kejemur matahari beladang. Ikut mamanya ada beladang. Nah, Iya. pirang cuma karena waktu itu pernah juga ada nganter Taylor di kota kan. Aku tanya juga. Itu rambut emang dipirang cuma apa? Emang dari lahir udah pirangnya begini. Bukan pirang kuning kayak kuah sate. Pirang-pirang merah gitu. Gara-gara nggak bayar tuh makanya. Iya, kalau gini mungkin wajo. pas lagi cakap-cakap dia kan kecelok begini, jadilah pirang kuah sate. Untuk Bung Boy sendiri, berarti Imlek raya Ikut semua. ikut semua. Iya. Itu di Medan sendiri apa memang balik Kampung. Di Medan kami. Di Medan. Di Binjai. Oh, di Binjai. Iya. Berarti keluarga masih ada tinggal di Binjai. Tante tuh di Binjai. Oh, tante di Binjai. Untuk yang di Tanjung Pura Nggak ada lagi. udah nggak ada lagi. Iya. Udah habis ya, berarti emang udah ke Medan semua family ataupun kakek. Kami semua jauh-jauh. Oh, family jauh-jauh. Kami Pekanbaru, Batam, Jakarta, Hmm. Taiwan. Taiwan masih ada juga yang emang dihajar Indonesia apa emang asli Taiwan? Aslinya di situ dia. Oh, asli. Nikah sama orang itu. Oh, asli dari sini Nikah sama nikah orang. sama orang Taiwan. Minum Bung Boy. Oh, iya. Bang minum bang, ini Iya. kurang punya Bang Boy. Udah keluar kering ini bentar lagi rontok. Bener. Cheers dulu aja biar. Ya lah, biar asik. Boleh. Cheers. Boleh Pak Le. Oke, berarti belum pernah balik ke kampus. Benar sih, indah pulang. Indah pulang. Indah pulang. Nah, maksudnya yang di luar negeri tempat Ah. ayah gitu. Berarti sana family pun masih ada yang di kampung ayah sendiri ya Bang? Masih ada. Sering berhubungan atau komunikasi? Masih. Sering ya, berarti nggak putus ya Bang Boy, walaupun terpisah negara, Iya. komunikasi itu tetap kan. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku kan. Kita nanti dari Bung Mehmet sendiri ada pertanyaan lain. Bukan pertanyaan sih, cuma nanya aja gitu. Kan beda pertanyaan sama ya udah sekedar nanya aja jawab enggak betul yang itu ya. Inilah untuk misalnya nih kawan-kawan sesama budaya atau Chinese walaupun beda ras ataupun suku, adalah masukan-masukan buat mereka nih untuk memandang pribumi sendiri. Saya pun menurutnya sih udah tahu saling kali ya gitu. Udah semua sama itu. Penting saling rangkul aja ya Iya, kan. saling memukul karena pun kita emang satu negara kan. Iya. Nggak ada misalkan tadi mau dia Chinese, mau dia Batak, mau dia Jawa, yang penting kita tetap satu. Aku sih sepakat dengan bahasa Bang Boy ini karena kan nggak semuanya untuk kawan-kawan yang di bumi ya mungkin pandangan mereka lain-lain, kalau pandangan sendiri nggak semua Chinese itu karena kutip ataupun yang namanya
ya mereka tuh aku nggak semuanya seperti itu ya kan bang Boy. Kalau aku sih itu aja. Kalau dari Bung Ed sendiri ada nggak hal-hal yang ganjil yang harus diungkapkan gitu? Ya Jangan di status aja dong diungkapkan, di sini juga. kalau aku sih bukan pertanyaan juga sih, apa sih? Kuman. Karena kan yang mau bertanyakan udah sama juga seperti Bung Ami, tapi kalau aku sih untuk Bung Boy kan semoga dengan persahabatan pribumi ini jangan sampai putus. Nah itu masukan dari aku. Dalam arti bukan berarti aku menjatuhkan atau enggak, ini hanya masukan aku Bung Boy. Jangan memutuskan tali silaturahmi dengan pribumi, tetap jaga, memberilah contoh kepada ibaratnya channel-channel yang lain bahwa pribumi itu enggak dalam arti enggak untuk menuduh channel seperti itu, enggak, karena ini nggak berlaku untuk China saja. ya itu Pribumi semua pribuminya juga kan ibarat tanpa kitanya buka pintu pasti tamu nggak bakal masuk. pasti. Coba nggak buka pintu pasti bakal ada yang masuk. Tapi tengok-tengok juga keluar mah ada bau barangan keluar. Karena pun dari orang channel sendiri pun kita pun banyak terbantu dari perekonomian, ilmu juga kan, semuanya lah. Tapi saling merangkul, jangan ada saling menjatuhkan. Kalau aku sih itu maksudnya. Oh ini Bung Boy sendiri masih bisa bahasa hotel? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nggak bisa. faktor tadi karena cewek tadi itu ya kan. Faktor cewek kan. Iya. Udah melebur kan. Berarti bisa bahasa Batak nggak? Tahu artinya bisa. Oh kalau artinya tahu lah ya. Kalau ada. Oh berarti kalau orang ngomong bahasa hotel kita ngerti tapi ngungkapnya nggak ngerti? Enggak. Belum bisa. Nggak Nggak bisa. lancar lah ya. Emang nggak ngerti? Nggak ngerti lagi. Jadi sama bos kerja sendiri Saya udah bisa. Pakai bahasa Indonesia. Oh Indonesia aja biasa aja. Saya bisa juga bahasa hotel. Coba lah. Cap goceng Ngopak cap Oh, goceng. iya. Nah itu dia. Apa tuh? Ngopak cap goceng. Apa Nopak artinya go. Bang? Nopak go. Nah. Nopak go. Nopak berapa? Lupa Bu. Ngopak itu 200. Oh, nopak 200. 50 itu 50.000. Oh, Goban. Goban 50. Iya. Pokoknya gitulah. Yang pasti untuk kawan-kawan jangan pernah memandang sebelah mata. Kita tetap se-Indonesia, tetap satu negara, dan pun nggak ada berarti walaupun mereka Chinese atau apa, kita tetap harus saling merangkul. Pokoknya jangan sampai terprovokator. Nah, benar-benar. Baik itu sama China atau sama pribumi. Ya pokoknya gitulah gitu. Jangan sampai terprovokator ya. Bung Boy, thank you. Thank you Bang Boy. Hadir di channel kita. Jumpa Kawan. Banyak kali kawan kita. Besok kita undang siapa nih kira-kira? Yang pasti agak menarik juga lah. Agak menarik. Ya. Orangnya agak menarik tentang dunia malam. Dunia malam. Dia sangat menggeluti dunia malam. Wis. Asik nih cewek. Oh. Ya Lemes cewek saya. nanti berikutnya. Wah itu saya semangat. Ya. Cowok saya lemes. Yang pasti kawan-kawan jangan lupa subscribe, komen, share, like. Bawahnya. Nah, dia di bawah ini jangan di atas. Oh di atas komen ya, ganti judul. Ganti judul. Nah, di bawah komennya. Pasti jangan lupa Bunyikan gocek yang sini. Oke, Aja ya. sampai jumpa di episode berikutnya.